Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai konsep dasar dari perubahan sosial. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari pertemuan ini diantaranya mampu menjelaskan dan memahami konsep-konsep dasar perubahan sosial, juga mampu menganalisis perubahan sosial yang ada di lingkungan sekitar kita beserta implikasinya. Kita mulai dari definisi. Apa itu sebenarnya perubahan sosial? Ada beberapa definisi yang bisa kita acu. Di antaranya, perubahan sosial ini diartikan sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Apa itu struktur? Struktur ini adalah sebuah tingkatan hierarkis dari masyarakat. Saya ambil contoh, misalnya dari level teratas ada negara, kemudian ada gubernur, ada bupati, sampai ke tingkat kepala desa. Di desa pun masih ada struktur masyarakatnya, yakni ada di level RT dan RW. Nah, inilah yang dimaksud dengan struktur. Apa saja yang ada dalam struktur? Di antaranya adalah aturan. Di situ ada kebijakan-kebijakan, baik tertulis maupun misalnya berupa sebuah adat yang tidak tertulis tetapi ditaati oleh semua elemen masyarakat di kelompoknya. Itu juga bisa disebut sebagai sebuah struktur masyarakat. Intinya adalah dalam sebuah struktur itu ada sebuah hierarkis. Ada tingkatan-tingkatan yang kemudian saling berkesinambungan sampai pada level yang paling atas. Tujuannya itu apa dalam sebuah struktur? Ini adalah untuk sebuah pengawasan biasanya. Kemudian institusionalisasi, gitu. Itu gambaran mengenai struktur sosial. Kemudian definisi lain melihat perubahan sosial itu sebagai satu variasi dari cita-cita hidup yang disebabkan oleh faktor perubahan-perubahan, mulai dari kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun adanya sebuah difusi inovasi atau penemuan-penemuan baru dalam satu masyarakat. Perubahan sosial itu juga bisa dilihat sebagai segala bentuk perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam satu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan juga pola perilaku antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Di sini ada istilah sistem sosial. Nah, apa itu sistem sosial? Sistem sosial ini adalah, kalau bisa diartikan, adalah sebuah tindakan-tindakan yang ada struktur-struktur sosial. Misalnya di dalam RT RW itu di situ ada kumpulan masyarakat yang menjalin sosialisasi, yang menjalin interaksi antara satu orang dengan orang yang lain. Dalam setiap interaksi itu mereka tentu menghasilkan sebuah nilai-nilai, sikap dan pola perilaku gitu ya, yang kemudian menjadi sebuah kebiasaan. Apa tujuannya dari sistem sosial ini? Sistem sosial ini adalah untuk menjaga equilibrium atau menjaga keseimbangan agar fungsi-fungsi yang ada di masyarakat, termasuk fungsi-fungsi strukturnya ini berjalan dengan baik. Nah, inilah sebuah fungsi dari sistem sosial. Jika struktur itu adalah yang mewadai atau struktur hierarkis gitu ya,
stakeholder-stakeholder yang mereka memiliki posisi sosial gitu ya, yang memiliki kekuatan dalam mengatur, maka sistem sosialnya ini adalah orang-orang yang menjalankan aturan bisa jadi. Bahkan orang-orang yang menginternalisasi atau melaksanakan aturan-aturan dan bisa jadi memberikan masukan-masukan terhadap apa yang sudah diinstitusionalisasikan. Nah, melalui interaksi sosial sehari-hari, melalui sosialisasi, mereka bisa memberikan satu kritik terhadap struktur sosial. Karena pada dasarnya sistem sosial ini adalah mereka yang menjaga keseimbangan dari berjalannya hubungan sosial sehari-hari. Nah, jadi perubahan sosial ini bisa menyangkut struktur maupun menyangkut sistem sosial. Dalam sistem sosial itu erat kaitannya dengan kultur atau kebudayaan. Sehingga perubahan sosial itu bisa menyangkut struktur maupun kultur yang ada di masyarakat. Ruang lingkupnya cukup besar. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Apa saja prinsip-prinsip dasar dari perubahan sosial itu sendiri? Terdapat beberapa mekanisme perubahan, diantaranya berlangsung secara sendirinya. Dilakukan dengan sengaja, diusahakan, direncanakan. Usaha ini bisa berupa usaha yang sadar, gitu ya, yang memang sengaja direncanakan agar perubahan itu sesuai dengan nilai-nilai yang lebih cocok dan sesuai dengan tuntutan. Biasanya, perubahan-perubahan yang diusahakan dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang cocok dengan kultur yang ada di masyarakat ini sifatnya lebih perubahan-perubahan sosial yang evolusioner, yang pelan-pelan gitu ya, yang perlahan tapi bisa diterima oleh masyarakat. Pada hakikatnya sebuah perubahan itu sifatnya netral. Namun kita bisa cermati ada dua arah gerakannya. Yang pertama ada regresif, yakni perubahan-perubahan sosial yang mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan sebenarnya. Di sini tertulis menguntungkan, artinya menguntungkan hanya pada pihak-pihak tertentu saja gitu. Tetapi lebih banyak atau mayoritas orang-orang itu tidak diuntungkan sebenarnya atau dirugikan dengan adanya perubahan itu karena sebenarnya tidak diharapkan pada masyarakat tertentu, tetapi diharapkan oleh sekelompok kecil masyarakat. Kemudian yang kedua mengarah pada hal yang progresif. Nah, progresif ini memang mengarah pada hal yang diharapkan, misalnya perubahan-perubahan yang sudah dicanangkan dalam SDGs, gitu ya, atau perubahan-perubahan sosial yang sudah diarahkan, Pak, sudah diharapkan dan direncanakan oleh negara, gitu ya, berupa misalnya rencana kerja tahunan atau renstra atau kebijakan-kebijakan yang sudah dimusyawarahkan gitu ya untuk menuju Indonesia yang lebih baik, misalnya mengenai industri 4.0. Nah, itu tentunya perubahan-perubahan yang sudah diharapkan dan sudah dipertimbangkan bahkan melalui berbagai riset untuk menuju hal tersebut. Poin berikutnya adalah satu perubahan tidak terhindarkan sebuah tantangan-tantangan, juga persoalan dan gesekan-gesekan yang terus berlangsung sebelum perubahan itu berhasil. Artinya, dapat digarisbawahi pada setiap perubahan sosial itu pasti ada tantangan, pasti ada gesekan-gesekan, baik dengan struktur yang lebih kecil atau struktur yang ada di bawah, di level bawahnya, ataupun terhadap kultur. Lah, ini biasanya yang agak sulit adalah perubahan-perubahan yang menyangkut kultural, yang memiliki nilai-nilai sosial dan norma-norma yang tidak tertulis. Misalnya perubahan-perubahan sosial yang menyangkut adat istiadat, itu biasanya gesekannya akan jauh lebih tinggi ketimbang perubahan-perubahan sosial yang sifatnya berubah struktural, yang bisa dikondisikan, misalnya dalam level kebijakan di level yang lebih rendah, di tingkat kabupaten kota, di level desa, di level RT,
itu lebih bisa dikontrol daripada perubahan yang sifatnya kultural. Sehingga ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menghadapi perubahan. Misalnya saja terkait stakeholder atau penyalur pemandu perubahan. Pengambil inisiatif dalam mengupayakan proses perubahan. Stakeholder ini diantaranya satu tokoh masyarakat, ada pemuka agama misalnya, ada agen pembaharu, ada formal leadership misalnya. Non formal leadership misalnya di sini non formal leadership itu ada tokoh-tokoh kepala suku, tokoh adat. Formal leadership ini misalnya tentunya ada di situ ada ketua RT, ketua RW, ketua komunitas tertentu yang dibangun secara legal formal, gitu ya. Nah ini yang harus dipertimbangkan atau menjadi orang-orang atau kelompok tertentu yang harus didekati ketika ingin melakukan satu perubahan sosial, baik struktural maupun kultural. Sekarang kita bisa lihat perubahan sosial dalam konteks waktu, cepat atau lambat. Perubahan yang lambat atau biasa disebut sebagai perubahan evolusioner, ini bisa dilihat misalnya sebagai contoh penggunaan cellphone dari waktu ke waktu, memerlukan satu transformasi digital yang tidak serta-merta langsung canggih menjadi Android, tetapi ada tahapan-tahapan yang butuh waktu berpuluh-puluh tahun gitu ya. Nah, pada dasarnya perubahan ini dipelopori oleh beberapa tokoh ilmu sosial seperti Agus Comte, ada Spencer gitu ya. Nanti kenal dengan teori evolusi unlinear, evolusi universal, atau mempercayai bahwa perubahan itu bergerak dari sesuatu yang sifatnya homogen menjadi heterogen. Dan evolusi itu bisa menjadi multilinier, tidak hanya pada satu bidang tertentu saja, tapi bisa berpengaruh pada bidang-bidang yang lain. Misalnya perubahan pada gadget gitu ya. Ketika gadget itu berubah, maka pola interaksi masyarakat juga berubah. Masyarakat dulunya yang mengatok pintu ketika mereka harus berinteraksi dengan tetangganya, dengan sanak saudaranya, dengan keluarganya yang berbeda tempat tinggal. Saat ini tentunya cukup menggunakan cellphone, mereka bisa berinteraksi satu sama lain. Gitu ya. Rapat-rapat tidak hanya bisa dilakukan secara offline, tetapi bisa dilakukan dengan daring. Nah, ini adalah contoh dari sebuah perubahan itu bisa mempengaruhi aspek-aspek atau bidang-bidang yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini kaitannya dengan teori evolusioner yang digagas oleh Agus Comte dan juga Herbert Spencer. Dan yang kedua adalah perubahan sosial secara revolusioner. Ini bisa direncanakan, juga bisa tidak direncanakan. Perubahan revolusioner ini bisa dalam bentuk kekerasan, gitu ya, karena perebutan kekuasaan, politik, dan lain sebagainya. Dan revolusi tanpa nuansa kekerasan itu contohnya seperti adanya revolusi industri. Kerja manual ke teknologi. Misalnya teman-teman kalau belajar mengenai revolusi industri pada waktu itu di Eropa, itu perubahannya sangat cepat. Dia merubah tatanan struktur dan kultur masyarakat dari kerja manual ke pekerjaan berbasis mesin. Mulai dari mesin uap sampai ditemukannya teknologi-teknologi baru yang berlangsung sangat cepat pada waktu itu. Kalau misalnya kita tarik dalam konteks Indonesia misalnya, dari aspek sosial, pure sosial misalnya ketika adanya revolusi di tahun 98, gerakan sosial yang coba untuk menumbangkan rezim otoritarian itu pada waktu itu,
yang kemudian merubah tatanan sosial gitu ya. Ketika pada waktu itu berubahnya dui fungsi ABRI contohnya, kemudian masyarakat tidak langsung berhubungan dengan dunia militer. Kalau sebelumnya pada masa Orde Baru masyarakat itu diawasi langsung oleh tentara, militer itu punya kewenangan untuk hal itu. Tapi ketika Orde Baru ditumbangkan, maka tugas-tugas di fungsi ABRI itu dihapuskan. Kemudian contoh lain adalah terkait kebebasan pers. Pada waktu itu media tidak bisa semerta-merta bisa meliput berbagai hal, berbagai aktivitas yang ada di masyarakat karena diawasi sangat ketat oleh pemerintahan. Tetapi kemudian kebebasan pers baru terasa ketika tumbangnya Orde Baru. Pers kemudian memiliki kebebasannya. Mereka bisa meliput berbagai hal sesuai dengan kaidah pers yang sudah ditentukan. Nah, ini berbagai contoh dari revolusi yang bersifat sangat cepat pada waktu itu yang terjadi di Indonesia. Sekarang kita coba menilik dari sisi model perubahan sosial. Ada beberapa model yang bisa kita pelajari. Setidaknya ada 3 model. Yang pertama adalah model linear. Poin-poinnya apa saja dalam model linear ini? Yang pertama adalah perubahan kumulatif dan cenderung tidak berulang, berkembang, dan biasanya menetap. Jadi sifatnya permanen. Perubahannya ini bergerak secara lambat, tetapi bisa menjamin bahwa perubahannya itu kita tidak akan kembali ke masa lalu. Perubahannya itu akan cenderung tetap terus ke depan dan menetap. Kita meninggalkan hal yang sudah kita lakukan di masa lalu dan kita mencoba untuk melakukan satu hal-hal yang menjadi tujuan dari perubahan sosial itu secara permanen. Adapun tahapannya itu biasanya bergerak lebih dari 2 tahapan. Bisa tinjauan pola umum dari sejarahnya, yang melibatkan transisi dari satu masyarakat kecil dengan budaya yang homogen ke masyarakat besar, dengan perbedaan kelas struktur sosial, dengan budaya yang heterogen. Sebagai contoh, masyarakat desa misalnya. Dulu masyarakat desa selalu diidentikan dengan masyarakat yang agraris, yang memiliki homogenitas dari sisi pekerjaan. Semuanya petani, atau misalnya di daerah pesisir, semuanya nelayan. Tetapi lambat laun karena perkembangan teknologi, masyarakat sedikit mulai menerima teknologi, mulai pikirannya mulai terbuka. Akhirnya mereka mulai merelakan tanah-tanah mereka misalnya mulai menjadi pabrik misalnya di dekat daerahnya. Kemudian perlahan mereka mulai beralih dari pekerjaan menjadi petani, menjadi karyawan pabrik. Dia mereka cenderung menetap dan tidak kembali lagi menjadi petani. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi atau fenomena sosial saat ini. Ketika dari bertani menjadi satu pekerja di industri atau di hal lain, maka kecenderungannya mereka tidak akan kembali lagi ke pertanian. Ya, ada beberapa alasan tentunya, terutama ketika marahnya industri, pastinya lahan industri itu tidak lagi atau berkurang dari aspek kesuburan tanahnya. Kemudian dari aspek kulturnya masyarakat sudah banyak beralih, maka masyarakat memiliki kecenderungan untuk paguyuban pertaniannya akan berkurang dan beralih pada masyarakat yang semi industri gitu ya. Kemudian memiliki ciri hortikultural, agricultural, dan industrial. Nah, ini adalah sebuah tahapan-tahapan dari masyarakat, dari hortikultural, kemudian agricultural, semi industri, kemudian nanti lambat laun akan beralih pada industri.
Jadi meskipun ada sebuah pertanian, maka pertanian itu akan diarahkan pada level industri, bukan lagi pada skala rumah tangga. Jadi produk-produk pertanian itu akan dijadikan tidak hanya sebagai kebutuhan di masyarakatnya, tetapi akan dijadikan sebagai sebuah stok gitu ya, sebuah cadangan untuk bisa disuplai ke berbagai wilayah. Nah, ini adalah sebuah masyarakat yang mulai mengarah pada sistem industrial. Sehingga tidak mengherankan maka terjadi sebuah fenomena urbanisasi yang melibatkan interaksi dari desa ke kota. Lambat laun dari masyarakat yang hanya di desa, ini kemudian mereka akan mencoba untuk berpindah mendekat kepada sentra-sentra industri yang mulai ada di pinggiran kota, yang belum terlalu ke desa tapi di pinggiran kota, di semi periperi kalau bahasanya. Mereka akan bergerak mendekati daerah-daerah industri ini untuk mencari profesi-profesi yang mulai banyak diminati oleh masyarakat desa. Masyarakat desa akan mencoba berpindah ke masyarakat di pinggir-pinggiran kota. Kemudian perubahan pada kota tradisional ini melibatkan konflik-konflik tentang pajak, kompetensi antara dinasti elit dan dinasti saudagar, konflik miskin kaya, dan seterusnya. Nah, perubahan-perubahan sosial tadi dengan adanya fenomena urbanisasi, gitu ya, dengan adanya perubahan fungsi dari lahan pertanian menjadi lahan industri, itu pasti terjadi suatu gesekan-gesekan, mulai dari masyarakat yang paling bawah levelnya, antara masyarakat miskin dan masyarakat kaya. Karena mereka merasa, katakanlah kalau tidak bisa masuk ke dalam industri, maka mereka sudah tidak bisa lagi menikmati pekerjaannya sebagai petani karena kesuburannya berkurang dan sebagainya. Itu pasti terjadi atau pasti menimbulkan suatu kesenjangan antara petani-petani ini yang selalu diidentikan dengan masyarakat kelas bawah, masyarakat yang miskin gitu ya, dengan pemilik-pemilik modal yang mereka menginginkan sebuah perubahan dari masyarakat agricultural menjadi masyarakat industri. Kemudian terkait kompensasi pajak, tentunya mereka yang memiliki modal besar, yang memiliki perusahaan-perusahaan ini memiliki insentif pajak yang sangat besar, gitu ya. Dan ini yang pasti ada gesekan-gesekan, konflik-konflik yang terjadi antara elit-elit pemodal, elit-elit politik terkait perizinan, pembangunan, daerah-daerah industri, dan sebagainya. Ini yang akan terus terjadi meskipun perubahan itu terjadi pada model linear yang pelan sekalipun gesekan tetap selalu ada. Kemudian berikutnya ada model siklus. Nah, model siklus ini cenderung mengalami sebuah pengulangan dan model siklus ini bisa dilihat dalam sebuah siklus dinasti, bisa dilihat sebagai siklus kerajaan-kerajaan atau siklus dinasti bisnis. Misalnya keluarga saya memiliki berbisnis pakaian misalnya, saya turunkan secara turun-temurun, maka perubahan sosial yang terjadi itu dalam keluarga saya, itu ketika model sebuah pakaian itu sedang banyak dinikmati, maka kita akan mengalami perubahan sosial yang cukup signifikan dalam hal material, gitu ya. Tapi misalnya pada cucu saya ternyata modelnya sudah tidak diminati dan cucu saya tersebut tidak atau kurang mampu menemukan model-model yang bisa diminati banyak masyarakat, maka bisa jadi kita turun pada kasta atau pada level masyarakat di strata yang lebih rendah lagi. Nah, ini perubahan-perubahan sosial biasanya
dilingkupi satu instansi atau lembaga. Sifatnya kelembagaan, misalnya lembaga keluarga atau lembaga universitas, gitu ya. Atau pada kita mendirikan satu perusahaan tertentu. Nah, ini biasanya mengalami pengulangan. Bisa jadi periode 10 tahun ini kita mengalami kejayaan. 10 tahun berikutnya mengalami penurunan. Berikutnya lagi mengalami kejayaan lagi. Itu bisa berulang. Kembali ke level bawah, naik lagi. Kembali ke level bawah, naik lagi. Ini perubahan sosial yang dimaksud dalam model siklus. Gitu ya. Seperti roda gitu ya. Kita kadang di atas, kadang di bawah. Apapun aspeknya, baik dari aspek bisnis misalnya, dalam lingkup keluarga ataupun dalam lingkup pendidikan. Kemudian berikutnya ada model yang dialektik. Apa saja poin-poinnya? Model dialektik ini mengandung unsur perubahan linier dan juga siklus sekaligus, sehingga perubahan itu seperti spiral. Perubahan yang signifikan ini berlangsung sebagai upaya untuk memecahkan akumulasi dari kontradiksi yang tidak dapat ditoleransikan. Mencoba untuk mengurai tekanan-tekanan yang melekat pada kehidupan sosial. Nah, sehingga model-model dialektik ini adalah biasanya gesekan-gesekan yang terjadi dalam setiap perubahan, tetapi tidak secara permanen. Bisa jadi tuntutan saat ini adalah misalnya, saya ambil di sini contoh gerakan dari disabilitas. Tuntutan saat ini adalah akomodasi yang layak dalam bidang pendidikan, gitu ya. Maka mereka akan menuntut hal itu. Kenapa? Karena selama ini penyandang disabilitas ini terdiskriminasi, mereka tidak mendapatkan akomodasi pendidikan yang layak selama ini. Sehingga tekanannya sekarang ada hal itu. Kemudian misalnya pada 2016 kemarin itu mulai ditekankan bagaimana akomodasi-akomodasi yang layak itu tidak hanya ada pada level pendidikan, tetapi harus naik pada level pekerjaan. Perusahaan-perusahaan ini harus menyediakan akomodasi, menyiapkan ketika ada pelamar dengan disabilitas. Nah, ini adalah sebuah tekanan-tekanan yang dialektik, gitu ya. Yang kecil-kecil tapi selalu ada. Nanti kalau misalnya sudah dipenuhi akomodasi di pendidikan, maka beralih pada akomodasi di lapangan kerja. Jika lapangan kerja sudah dipenuhi, maka akan berganti lagi pada aspek yang lain. Tetapi pada waktu tertentu bisa jadi mereka menuntut kembali akomodasi-akomodasi tentang di bidang pendidikan. Karena mungkin pada waktu itu tidak dipenuhi. Nah, inilah yang dimaksud dialektik. Bisa diungkit kembali, kemudian kita bisa menuntut hal baru, dan seterusnya. Kita bisa mencoba menuntut hal yang sudah pernah kita tuntut, ataupun perubahan itu bisa terjadi karena kita menginginkan suatu inovasi. Misalnya, ketika penyandang disabilitas kemudian mencoba untuk menyesuaikan dengan dunia digital, maka kebutuhannya akan tidak lagi pada hal yang sifatnya konvensional, misalnya pelatihan menjahit, tapi mereka akan mencoba untuk menuntut ya haknya sebagai warga negara itu agar fasilitas-fasilitas yang fasilitas-fasilitas digital maksud saya ini juga harus bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Lah hal-hal ini yang kemudian bisa masuk ke dalam model-model yang dialektik. Masih banyak contoh-contoh yang lain gitu ya. Oleh sebab itu perubahan ini sifatnya berulang jangka pendek dengan arah perubahan yang kumulatifnya itu jangka panjang. Perubahannya diusahakan sekarang, tapi sebisa mungkin perubahan ini bisa menetap nantinya. Tetapi bukan berarti ketika perubahan itu menetap,
kita tidak menginginkan perubahan-perubahan yang lain. Karena ada inovasi lagi yang harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas, kalau konteksnya penyandang disabilitas. Konteksnya lagi misalnya terhadap anak-anak atau lansia, dan sebagainya, itu banyak sekali. Kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena yang bisa kita telisik dengan model dialektik. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai konsep dasar dari perubahan sosial. Nanti kita akan belajar lebih jauh mengenai dimensi-dimensi, teori-teori, paradigma dari perubahan sosial. Kita akan pelajari berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.